Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Olga Zulantia Putri dengan NIM 111222052 dari Pluk 17 Geoinformatika. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara pembuatan peta geomorfologi dan penerapan geomorfologi. Yang pertama, kita membutuhkan ArcGIS dengan base map yang telah kita bikin sebelumnya. Lalu kita akan membuat bentuk lahan geomorfologi dengan cara kita klik katalog. Setelah itu kita klik kanan dan kita membuat SHP file yang baru. Di sini kita tulis, karena sebelumnya base map saya ini sudah saya interpretasikan bahwa terdapat lahan geomorfologi struktural, saya tulis lahan struktural. Lahan struktural. Kemudian filter type-nya kita pilih polygon. Lalu untuk koordinatnya kita edit ke UTM-49S. Selanjutnya oke. Setelah itu klik kanan pada lahan struktural SHP-nya yang baru kita buat tadi. Setelah itu kita edit feature, start editing. Lalu kita ke create feature, lalu kita klik lahan struktural dan kita klik polygon. Nah, di sini untuk membatasi lahan geomorfologinya mengikuti kerapatan pada kontur. Di bagian utara sebelah is ini saya membuat bahwa ini itu lahan struktural. Ini kita mulai trace dia dengan cara ini, trace ini straight segment, kita klik. Ini lahan struktural saya sampai sini karena ini kerenggangan konturnya lumayan terlihat ya di sini. Ini saya menggunakan straight segment. Sebenarnya ini bisa pakai trace yang mengikuti kontur, cuman senyamannya aja lah. Nah, ini untuk lahan strukturalnya. Ini bisa diganti juga warnanya dengan cara di layer lahan struktural ini ada kotak berwarna. Ini kita klik sekali. Lalu karena di geomorfologi itu struktural itu warna ungu, jadi kita pilih warna ungu. Kita klik OK. Bisa diganti juga dengan warna lain atau kayak ungu yang lebih muda mungkin. Setelah membuat lahan struktural ini kita save editing, lalu kita stop editing. Nah, pada peta base map ini saya membuat beberapa lahan geomorfologi. Yang pertama di sini ada dataran vulkanik, lalu selebihnya ini semua lahan struktural. Kita buat seperti yang tadi. Ini untuk lahan vulkanik, lalu ini untuk lahan struktural yang selanjutnya. Lalu sisa yang kosong ini saya akan bikin ke katalog lagi, kita bikin SHP file lagi. Untuk yang besar seperti ini kita bikin struktural 3. Ini kita filter tab-nya polygon, lalu koordinatnya kita edit, lalu oke. Nah, ini ada struktural lahan yang kita bikin SHP yang baru. Kita edit feature, kita start editing. Lalu di sini kita create feature, lalu kita pilih yang tadi dan kita pilih polygon. Di sini kita trace saja satu kaflingnya. Bentar. Ini
salah ya, kita stop editing, kita ulang dulu edit biar semua tertutup. Ini dari ujung ke ujung seperti ini. Lalu dari ujung ke ujung seperti ini. Klik 2 kali, lalu kita save edit, lalu stop editing. Jangan lupa untuk di save terlebih dahulu agar kalau misalnya not responding dia sudah kesimpan. Nah, ini kan tertutup semua. Ini kita ganti dengan warna ungu karena lahan struktural itu berwarna ungu. Oke, karena ini tertutup semua, kita turunin layer lahan strukturalnya ke bawah, ke sini. Lahan strukturalnya kita taruh ke bawah. Danaunya. Ini lahan struktural kita taruh ke bawah sini. Nah, biar yang tadi kita trace itu terlihat ya, kayak gini. Nah, setelah semua lahan struktural sudah dibikin dengan tutorial membuat SHP seperti tadi, selanjutnya kita akan membuat penampang. Pada pembuatan penampang, kita juga akan membuat SHP baru. New shapefile, kita bikin dulu namanya sayatan geomorfologi. Geomorfo penampang, namanya boleh bebas, yang penting bisa diingat. Polyline, feature type. Setelah membuat peta geomorfologi, sekarang membuat penampang geomorfologi. Untuk penampang geomorfologi ini dibutuhkan sayatan dari peta geomorfologi yang telah kita buat. Untuk membuat sayatan sendiri, kita membutuhkan SHP file baru. Caranya kita klik katalog, lalu kita klik kanan pada file di katalog, lalu new, lalu di SHP file, lalu kita rename, name-nya menjadi bisa sayatan atau penampang. Di sini feature type-nya kita ganti ke polyline, lalu kita edit koordinatnya menjadi zone 49S, lalu kita oke. Kita ulangi lagi karena tadi munculnya tuh di data frame, jadi untuk munculkan di layers kita harus klik petanya sampai muncul biru-biru kayak gini. Yang tadi kita bisa hapus aja. Layers, kita katalog. Sama seperti tadi, ganti. Feature type-nya polyline, lalu di WGS 1984 UTM zone, lalu oke. Lalu nanti akan muncul di layer seperti ini. Lalu kita bisa ganti untuk warna sayatannya. Di sini pakai warna hitam biar seperti sayatan pada umumnya. Lalu kita klik oke. Lalu kita klik kanan pada sayatan yang SHP file yang kita baru buat, edit feature, lalu start editing, lalu kita klik create feature, lalu klik sayatan, lalu untuk construction tools-nya kita pilih line, lalu kita garis sayatan atau tarik sayatan. Ini ditarik sampai sini.
Setelah itu kita save edit, lalu kita stop editing. Setelah itu kita masuk ke 3D Analyst di sini. Lalu kita option, lalu kita simpan di satu tempat simpan sama seperti peta geomorfologi tadi. Lalu kita oke. Terus kita interpolate line. Ini interpolate line. Kita interpolate line pada titik awal kita melakukan sayatan sampai titik akhir kita melakukan sayatan. Jadi kita melakukan interpolate line di titik yang sama, di titik awal yang sama dan titik berhenti yang sama. Nah, itu kita cek profil grafnya. Ketika muncul seperti ini berarti ini untuk penampangnya. Lalu kita bisa ke 3D Analyst juga untuk save aja. Nah, setelah itu kita ke katalog, kita refresh saja sampai nanti keluar PG terakhir, PG 7 atau PG berapapun di ArcGIS. Nah, tadi kita di tempat simpan, kita lihat, kita cari foldernya tempat kita simpan tadi. Ini aku di simbolitologi. Ini ada PG 7, berarti ini PG terakhir kita melakukan interpolate line. Kita drag. Nanti dia akan muncul lingkaran-lingkaran seperti ini. Setelah dari PG 7 sudah di drag, langsung saja kita mulai edit. Caranya kita klik PG 7 lalu kita open attribute table. Lalu kita pilih table option, lalu kita pilih add file. Lalu kita bisa namakan untuk si kayatannya nanti, kita tulis lalu type-nya kita pilih yang teks, lalu kita klik OK, lalu kita klik yes. Lalu setelah itu kita bisa start editing. Kita ke edit feature, lalu kita start editing. Lalu kita tandai yang mana saja batas satuan batuannya. Ini ada batas satuan vulkanik sama si struktural sama si dataran vulkanik. Kita batasi di sini. Nah, kita di tabelnya tadi kita cari yang warna biru ini. Kita namai. Setelah itu kita cari lagi batas satuan yang lain. Kita lihat ini struktural berapa. Lalu kita batasi sampai semua batasnya selesai. Lalu kita cek kembali. Lalu kita bisa save edit. Lalu kita stop edit. Lalu kita export. Kita ganti namanya.
lalu kita pilih text file, lalu kita save, kita oke. Lalu untuk membuat sayatan penampang, maksudnya ini kita checklist tidak apa-apa. Kita pilih insert, kita pilih new data frame. Setelah itu kita drag dulu ke sini new data frame-nya. Kita add data, kita masukin data yang baru kita simpan tadi. Kita add. Lalu kita display XY data. Ini Y-nya itu, X-nya itu M, Y-nya itu Z. Lalu kita edit koordinatnya menjadi UTM zone 49S. Lalu kita oke. Ini sudah kelihatan nampangnya seperti ini. Nah, untuk melihat batas-batas tadi, kita klik yang batas penampang geomorph yang events. Kita properties, klik kanan yang event, lalu kita properties. Lalu kita klik labels di bagian layer properties ini, klik labels. Lalu kita checklist labelnya, lalu kita klik OK. Lalu di sini sudah ada terlihat batas-batas yang tadi. Nah, untuk membuat batas-batas penampang yang tadi itu, caranya kita di data frame yang ini, perhatikan biru-birunya agar keluarnya nanti di layer data frame, kita klik katalog, lalu kita bikin SHP baru. Lalu kita tulis lalu kita pilih feature type-nya polyline, lalu kita edit koordinatnya, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung edit feature saja, kita start editing, lalu kita klik create feature, lalu kita klik batas STRL2, lalu kita pilih line, dan kita mulai membatasi si struktural tadi menggunakan trace straight line sampai di sini, karena di sini batasnya sampai di sini. Lalu kita save edit, lalu kita stop edit. Lalu ketika kita unchecklist events-nya, dia akan terlihat seperti ini. Nah, lalu untuk melanjutkan membatasi satuan geomorfologinya, kita bisa lakukan dengan cara membuat save file yang baru lagi sampai semua batas bisa diselesaikan seperti ini. Seperti di sini. Caranya sama katalog. Kita bikin SHP yang baru, katalog, new, create feature, find, lalu kita batasi sama dengan yang seperti tadi.
Dan kita buat shapefile sampai semua batas-batasnya sudah terbatasi. Kalau misalnya dirasa kurang bagus bisa diulang. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Ini ada yang putus, bisa kita sambungkan lagi dengan cara kita edit. Nah, jika sudah seperti ini sudah jadi untuk penampangnya. Penampang dari skeleton geomorfologinya. Setelah itu kita bisa ubah warnanya. Misalnya tadi ini yang paling atas ini itu warnanya warna kayak gini, ungunya lebih muda, itu struktural 2. Ini kita samakan warnanya dengan cara kita ganti saja warnanya. Di bagian sini kita klik garis, lalu kita pilih color, lalu kita samakan warnanya. Oke. Lalu yang sama halnya juga seperti garis-garis yang lainnya. Jadi si vulkaniknya itu warna merah, kita ubah ke warna merah. Oke. Lalu ini warna ungu yang lebih gelap. Ubah. Lalu ini ungu yang lebih terang, satu tingkat. Oke. Nah, ketika seperti ini kita langsung bisa bikin gridnya dengan cara kita klik kanan pada grid, lalu properties, lalu new grid, lalu measure grid, lalu next. Oke. Selanjutnya ini kita next saja, next, finish, lalu kita ke properties, lalu kita pilih ini 10.000, X axis intervalnya 10.000, Y axis intervalnya itu 125. Lalu ini kita X originnya kita 0 kan. Lalu Y originnya juga di nolin. Habis itu kita apply. Habis itu kita oke. Habis itu kita oke. Langsung di sini ada muncul gridnya. Dan jangan lupa untuk diatur juga skalanya. Kita klik di sini di skala. Lalu kita custom the list, kita ketik 1:12.500, lalu kita add, lalu oke, lalu 12.500 seperti ini. Ini kita turunin sampai ada 0. Lalu jangan lupa kita save agar kalau dia not responding, kita sudah punya data terbarunya. Nah, setelah ini kita bisa mengedit di Corel untuk COP, lalu seperti peta penampang geomorfologi pada umumnya, ini jangan lupa ditarik juga. Seperti penampang geomorfologi pada umumnya, di mana batas dataran vulkanik dan struktural itu bisa diedit di Corel. Jadi kita
mengeditnya di Corel. Maka ini merupakan peta geomorfologi sekaligus penampang geomorfologi. Baik, demikian video pembuatan peta geomorfologi dan penampang geomorfologi. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.